Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di link Zoom pada hari ini. Waalaikumsalam Kebetulan hari warahmatullahi ini kita mata kuliah apa? wabarakatuh. Manajemen Manajemen pelayanan rumah pelayanan rumah sakit. 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 Oke, manajemen pelayanan rumah sakit. Baik. Di sini kita sebentar juga akan sedikit membahas tentang kontrak mata kuliah ya teman-teman. Selain kontrak mata kuliah, sebelumnya saya akan coba jelaskan ke kalian terkait peta konsep mata kuliah manajemen pelayanan rumah sakit. Baik, saya coba izin share screen kepada kalian. Semoga bisa terlihat dengan baik ya. Oke, terdeteksi ya? Iya, Sudah Bu. Iya, terbaca? Bu. Oke, Iya, Bu. oke. Oke, Ya, Bu. baik, teman-teman. Untuk manajemen pelayanan rumah sakit ini, eh buat SKS-nya memang dua SKS. Yang kemudian, apa namanya? Di sini ada 6 pokok bahasan ya. 6 pokok bahasan. Kurang lebih ada 6 pokok bahasan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ada 6 pokok bahasan. Jadi, ada konsep dasar rumah sakit, ada konsep dasar pelayanan rumah sakit, peran administrator rumah sakit, terus manajemen instalasi rawat jalan, manajemen instalasi rawat inap, dan terakhir itu ada manajemen Kelihatan, Bu. instalasi gawat darurat. Oke, dari 6 pokok bahasan ini, dia akan terbagi-bagi menjadi sub pokok bahasan lagi. Di mana? Karena saya mengajarnya sebelum UTS, yakni 7 pertemuan. Jadi, di sini kita coba fokus dari konsep dasar rumah sakit sampai di peran administrator rumah sakit. Ada yang sudah punya gambaran terkait manajemen pelayanan rumah sakit? Ada, Bu. Apa? Gina bisa sedikit menjelaskan apa yang diketahui tentang manajemen pelayanan rumah sakit? Pengelolaan yang meliputi perencanaan, mengorganisir tentang fasilitas pelayanan kesehatan, Bu. Oke, ada yang lain? Bu. Ya, Bu. siapa ini? Alifa ya? Iya, Bu. Oke, oke ya, silakan. Baik, terima kasih. Manajemen pelayanan rumah sakit itu merupakan proses pengorganisasian, perencanaan, hingga proses pengevaluasian pada segala jenis kegiatan yang terdapat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, bagus sekali ya. Baik, semua jawabannya benar dan alhamdulillah teman-teman sudah sedikit membaca. Jadi sebaiknya memang sebelum perkuliahan itu ada baiknya untuk teman-teman mengetahui mata kuliah apa yang akan masuk hari ini. Jadi teman-teman minimal tidak pokok bahasan atau mata kuliahnya itu sudah dicari tahu bahwa apa ya pengertian dari manajemen, apa itu pelayanan, apa itu rumah sakit, seperti itu ya. Agar kemudian Ya, Bu. ketika kita dalam proses belajar mengajar itu tidak ada mahasiswa yang cuman berdiam-diam saja, yang cuman pasif-pasif saja. Karena lagi-lagi itu ada kerugiannya ada sama kalian, teman-teman. Ya baik, untuk manajemen pelayanan rumah sakit ini, karena kita masuknya di apa namanya? Dia terdiri dari 6 pokok bahasan di mana sub CPMK-nya dia ada kurang lebih berapa ini? 4, 8, 12, ada banyak ya, ada banyak yang kemudian akan kita rangkum dalam ini di analisis waktu perkuliahan. Jadi, teman-teman, mohon perhatiannya bahwa di minggu pertama, yakni hari ini kita bahas tentang perkenalan ya. Perkenalan sekaligus kita bahas tentang bagaimana kontrak perkuliahan. Minggu kedua, minggu depan insya Allah saya akan coba jelaskan tentang materi konsep dasar rumah sakit, dan kemudian minggu ketiga keempat kita buat small group discussion
yang nantinya dibagi 2 kelompok ya. Yang Ya, Bu. nantinya dibagi Ya, 2 Bu. kelompok. Iya, nanti dibagi 2 kelompok. Jadi nanti saya harap ketua tingkatnya untuk bantu membagi kelompoknya dan nanti diserahkan ke saya. Jadi di konsep dasar pelayanan rumah sakit Iya, ini Bu. teman-teman akan dibagi 2 kelompok dan subpokok bahasannya pun nanti akan dibagi. Oke? Itu di minggu Iya, ke Bu. berapa? Ketiga sama keempat ya. Minggu ketiga sama keempat berarti kita dalam proses belajarnya dalam bentuk small group discussion. Jadi nanti teman-teman buat makalah kemudian presentasikan dan yang minggu kelima kita akan buat apa namanya? Study case. Kita akan buat studi kasus berdasarkan apa namanya? Berdasarkan problem ya, berdasarkan masalah yang terjadi tentang pelayanan rumah sakit. Apa yang lagi viral saat ini tentang malpraktik misal ya, tentang malpraktik, terus tentang kalau yang kemarin-kemarin Iya, Bu. antrian BPJS, kemudian adanya ketidaksamaan pelayanan antara pasien umum sama pasien BPJS, itu memang harus kita up to date seperti Membeda-bedakan. itu ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, iya. Terus kemudian di minggu ke-6 kita akan buat semacam ini kita berbicara tentang peran administrator rumah sakit. Nah, dalam tema ini kita akan buat dalam bentuk role play ya, teman-teman. Dalam bentuk role play simulation. Nah, role play-nya itu nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok juga yang kemudian teman-teman bertindak sebagai perangkat rumah sakit. Kalian bertindak sebagai perangkat rumah sakit, ada yang jadi kepala rumah sakit, ada yang jadi pasien, ada yang jadi administrator rumah sakit, dan kemudian kita buat prosedur apa namanya, prosedur case-nya, case prosedurnya, bahwa nanti ada satu masalah yang kemudian bagaimana sih cara penanganannya, bagaimana fungsi orang peran administrator di sana ya. Ketika misal ada maladministrasi atau segala macam, di situ kita akan buat dalam bentuk role play simulation. Jadi ada role, maksudnya kalian bertindak sebagai berperan sebagai tokoh, berperan sebagai perangkat rumah sakit. Seperti itu ya. Oke, di minggu ke-7 nanti kita akan terakhir ada materi penutup dari saya sekaligus kita merangkum atau meresum semua pertemuan sebelum UTS dan nanti kita akhiri dengan adanya kuis sebelum persiapan untuk ujian tengah semester. Nanti setelah UTS nanti ada dosen selanjutnya yang akan melanjutkan di mana dia akan membahas tentang manajemen instalasi rawat jalan, rawat inap maupun instalasi gawat darurat. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak, mungkin kita sedikit bahas tentang kontrak perkuliahan ya. Kelihatan ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sepakat tidak kalau ini kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 20%, dan lain-lain itu berbicara tentang kuis dan yang lain-lain keaktifan teman-teman. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke. Bu, mohon izin tidak kelihatan, Bu. Yang kelihatan masih peta konsep. Iya, Oh Bu. iya ya. Oke, sorry. Iya. Wait. Oh iya. Oh, di kamarku. Oh, ini ya. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan. Sudah, Bu. Oke, ini untuk kontrak perkuliahan dari saya, kita akan kehadiran itu ada 20%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 20%, dan kemudian yang terakhir dan lain-lain ini berbicara tentang keaktifan, kuis, dan segala macam ya. Kedisiplinan teman-teman, seperti itu. Ya, Bu. Oke? Ada yang mau Ya, disanggah? Bu. Tidak ada, Bu.
Tidak ada, Oh, Bu. tidak ada ya. Iya, Oke, saya kira mungkin hari ini cukup ya. Nanti kemudian kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan eh, kedua minggu depan. Jadi untuk semua tema pokok bahasan dan subpokok bahasan nanti saya coba share ke teman-teman dan masing-masing grup sudah harus masing-masing kelompok kecilnya sudah harus dibagi ya sama ketua tingkatnya. Mohon bantuannya dan nanti diserahkan ke saya dan kemudian dikasih temanya. Seperti itu ya. Bu. Oke, baik. Ya, mohon Ya, maaf Bu. teman-teman kalau ada salah kata mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja karena memang cuman perkenalan. Saya cukupkan sekian ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.